Risto, anggota PPGTM, mengucapkan selamat ulang tahun GTM yang ke-73. Semoga menjadi gereja Tuhan yang utuh, mandiri dan misioner. Saya adalah game kreator Mamasa, mengucapkan selamat ulang tahun GTM yang ke-73 tahun. Tetap diberkati Tuhan Yesus menuju gereja yang utuh, mandiri dan misioner. Bravo GTM-ku, GTM-mu, GTM kita. Shalom, saya Sekretaris PKB Jemaat Pambe mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Tetap diberkati Tuhan dalam menuju gereja yang utuh, mandiri dan misioner. Bravo GTM-ku, GTM-mu, GTM kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Andi Waristala, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Online di Indonesia, Kabupaten Mamasa, sekaligus selaku warga Gereja Toraja Mamasa, mengucapkan Dirgahayu Gereja Toraja Mamasa yang ke-73, 7 Juni 1947, 7 Juni 2020. Semoga Gereja Toraja Mamasa menuju gereja yang utuh, mandiri dan visioner dapat terwujud. GTM-ku, GTM kamu, GTM kita semua. Semoga segenap pengurus dan anggota Gereja Toraja Mamasa senantiasa diberi kesehatan dan diberi kekuatan. Shalom, Dirgahayu GTM-ku ke-73. Saya Ketua PPGTM Klasis Osango mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa. 73 tahun telah berkarya, melayani, dan melaksanakan panggilannya sebagai gereja. Semoga tetap terberkati menuju gereja yang utuh, mandiri, dan misioner. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saya Ketua PPGTM Klasis Masa Kota mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73 tahun, tetap berkarya dalam pelayanan menuju gereja Tuhan yang utuh, mandiri, dan misioner. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saya Joni Mesalangi, konten kreator Alam Organik, mengucapkan Dirgahayu Gereja Toraja Mamasa. Semoga di usianya yang ke-73 tahun ini, GTM semakin dewasa dalam iman dan semakin tangguh dalam kemandirian. Salam organik. Selamat ulang tahun GTM yang ke-73. Teruslah menjadi suluh bagi perjalanan hamba-hamba Tuhan milik Tuhan, dan semoga terus makin jaya, selalu terberkati. Karsasi Institut mengucapkan Dirgahayu Gereja Toraja Mamasa tetap menjadi berkat, berbela rasa pada kemanusiaan, menjadi suluh bagi masyarakat Mamasa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sekali lagi, Dirgahayu dan tetap menjadi berkat. Saya Insinyur Rocky Pautonan, mengucapkan selamat
Shalom Bapak Ibu Saudara, warga Gereja Toraja Mamasa. Kami keluarga Pendeta Marsono yang saat ini melayani di GTM Jemaat Sion Buntu Buddha Klasis Mamasa Kota mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Tuhan tetap berkati dalam menuju gereja yang utuh, mandiri, dan misioner. Bravo GTM-ku, GTM-mu, GTM kita. Happy birthday, happy birthday to you. Shalom, saya Pendeta Nufrianus Setiawan, Ketua BPMK Parepare dan sekitarnya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 Gereja Toraja Mamasa hari ini 7 Juni tahun 2020. Jayalah terus Gereja Toraja Mamasa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pendeta Martinus Palibangi, Pendeta Gereja Toraja Mamasa yang saat ini sedang melaksanakan tugas tenaga utusan gerejawi di PGIW Sulsel Bara sebagai sekretaris umum. Kiranya penempatan saya di PGIW merupakan salah satu panggilan dari GTM yang saat ini sedang melaksanakan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya bahwa ketika saya ada di PGIW, di sana juga saya melaksanakan tugas plural, panggilan sosial untuk dunia ini. Kiranya pertambahan usia yang ke-73 ini, GTM akan semakin giat dalam melaksanakan tugas panggilannya, meskipun harus melaksanakan tugas dan panggilan itu di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang bergumul melawan COVID-19. Tapi saya percaya bahwa tugas dan panggilan gereja yang saat ini ada begitu banyak yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya apa yang menjadi panggilan GTM ini boleh dinyatakan lewat berbagai macam panggilan sehari-hari lewat kesaksian di tengah-tengah ini. Selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya atas nama Majelis Pekerja Harian Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan sahabat-sahabat dari gereja-gereja anggota PGIW Sulsel Barat mengucapkan Dirgahayu Gereja Toraja Mamasa yang ke-7. Semoga Kristus Kepala Gereja akan terus menahkodai pelayanan Gereja Toraja Mamasa dalam mengemban tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Walaupun di tengah kesulitan kita menghadapi pandemi COVID-19, namun kita percaya bahwa gereja Tuhan akan terus berjalan bersama dengan Kristus dalam pimpinan kuasa Kristus. Sekali lagi, Dirgahayu Gereja Toraja Mamasa. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat ulang tahun ke-73 Gereja Toraja Mamasa. Usia 73 tahun menunjukkan kematangan dalam pelayanan. Saya senang mendapat kesempatan untuk ikut terlibat dalam beberapa pelayanan di GTM. Senang untuk terus berkunjung ke Mamasa, menjadi bagian dari pelayanan Gereja Toraja Mamasa dalam beberapa kegiatan pelayanan. Teruslah melayani
tidak boleh gentar menghadapi situasi-situasi sulit, sebab 73 tahun itu telah menguji pelayanan GTM dalam berbagai macam situasi dan kondisi kemasyarakatan. Khususnya di era pandemi COVID-19 ini, teruslah bersemangat dan tidak gentar menghadapi situasi-situasi sulit seperti ini. Kiranya terus menjadi berkat bagi masyarakat Mamasa, teruslah menjadi gereja yang mencerdaskan umat dan masyarakat di Mamasa. Jayalah selalu, selamat ulang tahun, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih. Saya Penatua Mambu, Ketua PKB Jemaat Osango, bersama seluruh anggota PKB GTM Jemaat Osango mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-73 GTM. Semoga Tuhan tetap memberkati GTM dalam pelayanan untuk kesejahteraan umat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat siang, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Mewakili rekan-rekan Biro Hukum Gereja Toraja Mamasa menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-73 Gereja Toraja Mamasa. Semoga tetap berkarya dalam tugas dan panggilannya menuju gereja Tuhan yang utuh, mandiri dan misioner. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom, saya Martinus Tiranda, Wakil Bupati Mamasa. Atas nama pribadi, pemerintah dan keluarga, mengucapkan selamat ulang tahun Sinodi Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Dengan harapan Gereja Toraja Mamasa akan bertumbuh menjadi gereja yang mandiri di bidang dana, daya, dan teologi, dan juga akan terus menjadi mitra pemerintah untuk membangun Mamasa dan dicintai bersama. Terima kasih. Happy birthday, happy birthday. Badan bekerja menjadi sinode dan pengurus kategori Gereja Toraja Mamasa bersyukur atas hasil ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Tuhan Yesus memberkati Gereja Toraja Mamasa dalam pelayanannya. Saudara-saudara sekalian, seluruh warga Gereja Toraja Mamasa dimanapun berada, dari kantor pusat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, kami menyapa Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan sejahtera, walaupun sekarang ini kita sedang berjuang melawan COVID-19 di era pandemi Corona ini. Hari ini, tanggal 7 Juni tahun 2020, kita sedang memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongannya, sehingga kita boleh melampaui 73 tahun perjalanan bersinode Gereja Toraja Mamasa. Walaupun kita tahu bersama bahwa sebenarnya Injil masuk di Toraja Barat ini dari sejak tahun 1913, dan 43 tahun kemudian berdirilah Sinode Gereja Toraja Mamasa, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1947. Peristiwa ini, saudara-saudara, ditandai dengan sebuah pertemuan yang berlangsung di Minake, yang dihadiri oleh para utusan jemaat-jemaat dari seluruh wilayah pelayanan di Gereja
Toraja Mamasa atau wilayah Toraja Barat pada waktu itu. Di dalam pertemuan itulah, untuk pertama kalinya, terbentuk secara resmi sebuah badan yang akan mengurus pekerjaan pelayanan di Gereja Toraja Mamasa secara sinodal. Dalam bukunya yang berjudul Datanglah Kerajaanmu, Ibu W.A. van der Klis menulis bahwa personil-personil badan pekerja sinode yang pertama itu, yang disebut sebagai Moderamen Sinode, terdiri dari Ketua Pendeta Helense, misionaris dari negeri Belanda, Sekretaris B. Mamoli, Bendahara CH Demalima, Asesor atau Pembantu Umum El Soselisa. Kemudian badan ini dilengkapi dengan badan penasehat yang terdiri dari 5 orang, yaitu 1 Bombong, 2 Pati Kahyatu, 3 Rambulangi, 4 N Tupak Langi, 5 Pendeta P Pilon. Terhitung dari tahun 1947 hingga sekarang, Gereja Toraja Mamasa telah menyelenggarakan 19 kali sidang Sinode Am yang dilaksanakan di berbagai wilayah pelayanan Gereja Toraja Mamasa. Sidang Sinode Am yang ke-19 yang kita laksanakan sebagai sidang Sinode Am yang terakhir berlangsung di Klasis Mamasa Kota pada tahun 2016 yang lalu. Dan itu adalah periode yang sekarang ini sedang berjalan dan akan berakhir pada tahun 2021 yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, Gereja Toraja Mamasa telah melampaui sebuah perjalanan sejarah yang panjang selama 73 tahun ini, dengan berbagai pengalaman iman, pergumulan, dan tantangan. Namun satu hal yang kita alami bersama, bahwa Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja tetap menyertai gerejanya hingga saat ini. Dalam usia yang ke-73 tahun ini, Gereja Toraja Mamasa sekarang ini sudah terdiri dari jumlah warga sekitar 148.000 jiwa, di dalam 574 jemaat, termasuk di dalamnya cabang kebaktian dan bakal jemaat, yang terdiri atas 67 klasis dan telah menyebar di 5 provinsi di Indonesia ini, yaitulah di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan di Kalimantan Timur. Saudara-saudara sekalian, dalam sidang Sinode Am yang lalu, melalui sebuah penghayatan iman dan pergumulan baik secara teologis maupun eklesiologis, sidang Sinode Am telah menetapkan sebuah visi bersama yang akan menuntun pekerjaan pelayanan kita dalam 25 tahun ke depan. Visi ini tentu didasarkan atas firman Tuhan, dan visi itu berbunyi GTM yang utuh, mandiri, dan misioner. Saudara-saudara sekalian, visi ini harus menjadi pegangan dan pedoman kita bersama sebagai hamba-hamba Tuhan dalam menyelenggarakan seluruh bentuk pelayanan kita. Bagaimana kita secara bersama menjaga, memelihara supaya Gereja Toraja Mamasa ini tetap utuh di dalam persekutuan yang kuat. Bagaimana supaya kita senantiasa berjalan bersama di dalam proses kemandirian sebagai gereja yang dewasa di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan di dalam dunia ini. Bagaimana supaya baik kehidupan pribadi kita maupun jemaat dan secara menyeluruh senantiasa menyatakan hidup yang berkesaksian di tengah-tengah dunia ini. Visi ini, saudara-saudara, telah dijabarkan dalam berbagai bentuk rumusan misi
dan program tahunan Gereja Toraja Mamasa yang akan menjadi panduan kelembagaan Gereja Toraja Mamasa di segala lingkup pelayanannya. Di dalam rangka mewujudkan visi ini, berbagai keputusan strategis dan langkah-langkah strategis telah kita lakukan dan sedang kita lakukan sekarang ini. Hal-hal itu antara lain bahwa dalam periode ini, di dalam rangka mewujud nyatakan keutuhan ini, kita telah menyepakati dan melaksanakan pengintegrasian secara utuh organisasi kategorial pada segala lingkup yang antara lain ditandai dengan ketua-ketua pengurus kategorial menjadi anggota BPMJ di segala lingkup pelayanan Gereja Toraja Mamasa maupun di BPMK dan di lingkup sinode. Berikut, kita secara resmi telah melembagakan kaum bapa menjadi sebuah organisasi kategorial yang sekarang ini masih terus kita bina dan kembangkan bersama pada segala lingkup pelayanan Gereja Toraja Mamasa. Kita juga dalam periode ini telah melakukan penyeragaman masa bakti menjadi 5 tahun yang kita sudah lakukan dengan melampaui sebuah masa transisi antara periode yang lalu dengan periode sekarang. Dan periode ini berlaku secara menyeluruh, baik periode pelayanan penatua, samas, pendeta, BPMJ, BPMK, dan Badan Pekerja Majelis Sinode. Kita juga sudah sedang berjalan di dalam sebuah kesepakatan bersama untuk menerapkan sistem sentralisasi kependetaan, baik pengaturannya secara sinodal maupun sistem penggajiannya secara sinodal melalui penggalangan dana di jemaat-jemaat. Sehingga dengan demikian semua jemaat telah terlayani oleh pelayanan pendeta. Ini juga saudara-saudara sekaligus menjadi wujud keutuhan persekutuan GTM. Karena di dalam menyelenggarakan sistem sentralisasi ini kita sedang membina kesatuan bersama sebagai jemaat-jemaat Gereja Toraja Mamasa. Kita juga mewujudkan upaya saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian kita merasakan bahwa jemaat-jemaat yang besar membantu jemaat-jemaat yang kecil untuk memperoleh pelayanan pendeta secara menyeluruh. Ini penting untuk kita senantiasa ingat dan hayati saudara-saudara, sehingga di dalam menyelenggarakan dan memelihara sentralisasi gaji pendeta ini, kita senantiasa mengingat bahwa yang kita kerjakan adalah seluruh pelayanan Gereja Toraja Mamasa melalui para pendeta. Kita yakin bahwa berkat Tuhan akan senantiasa tercurah bagi semua orang yang memberi perhatian yang tulus kepada pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dalam periode ini juga kita sudah menerapkan liturgi ibadah yang semakin bersifat partisipatif, tetapi juga memperhatikan konteks-konteks lokal, konteks temporer, dan konteks ekumenis. Kiranya liturgi ini senantiasa menuntun penghayatan kita untuk beribadah dengan secara lebih baik kepada Tuhan. Pembangunan kantor sinode Gereja Toraja Mamasa, saudara-saudara, juga terus kita laksanakan melalui panitia yang kita upayakan kelak akan selesai dan menjadi sebuah pusat penyelenggaraan Gereja Toraja Mamasa secara sinodal. Sekarang ini panitia telah melakukan pengatapan untuk gedung yang pertama. Mudah-mudahan bisa rampung dalam periode ini, dan kami harapkan bahwa partisipasi jemaat-jemaat seluruh GTM tetap kita galakkan bersama untuk penyelesaian pekerjaan ini.
dan berbagai program lain, saudara-saudara, yang telah kita laksanakan maupun yang telah kita putuskan bersama, marilah kita jalani secara bersama-sama, baik yang bersifat program gereja secara umum maupun kategorial. Untuk itu, kami terus mengingatkan kita semua, di dalam kondisi sekarang ini, di samping kita sedang berjuang menghadapi era pandemi corona ini, kita juga terus memberi perhatian yang serius terhadap pekerjaan-pekerjaan pelayanan sinodal yang telah kita putuskan bersama. Kami mengingatkan kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh lingkup pelayanan GTM, jemaat klasis dan sinode. Mari kita terus memelihara komitmen, memelihara kejujuran dan kedisiplinan di dalam mengelola berbagai berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya dalam bulan Juli tahun ini kita telah menjadwalkan pelaksanaan sidang sinode tahunan Gereja Toraja Mamasa di Klasis Baruru. Klasis Baruru ini ada di Kecamatan Arale, dan sesungguhnya mereka atau saudara-saudara seiman di sana memang telah siap untuk melaksanakan sidang sinode ini. Akan tetapi terpaksa kita harus undur untuk 2-3 bulan ke depan. Untuk 2-3 bulan ke belakang akibat pandemi corona. Kami akan memberi informasi kemudian setelah ada penetapan waktu di gereja di Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa. Saudara-saudara sekalian, akhirnya melalui kesempatan ini kami terus memberikan apresiasi yang besar kepada seluruh warga Gereja Toraja Mamasa, seluruh hamba-hamba Tuhan di Gereja Toraja Mamasa yang terus-menerus dengan segala ketulusan dan keikhlasan menyelenggarakan pelayanan kita, tanggung jawab kita bersama di segala lingkup pelayanan GTM. Sehubungan dengan perlawanan bersama menghadapi pandemi corona saat ini, kami ingin juga menyampaikan beberapa hal. Mengajak kita semua untuk terus berdoa kepada Tuhan agar supaya kita segera dilepaskan dari kondisi sekarang ini. Agar supaya kondisi ini terus dapat dikendalikan oleh pemerintah, oleh para gugus tugas, dan semua yang berkompeten di dalamnya. Kami juga menginformasikan bahwa Badan Pekerja Majelis Sinode sedang mengirim surat ke jemaat-jemaat sebagai petunjuk teknis mempersiapkan penyelenggaraan ibadah-ibadah di era new normal yang akan datang ini. Berikut penyelenggaraan ibadah di gedung-gedung gereja tentu sangat bergantung kepada kondisi-kondisi setempat. Kita mengikuti himbauan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk terus berhati-hati, tapi juga terus berdisiplin mengikuti segala petunjuk dan protokol yang dikeluarkan oleh gugus tugas dan pemerintah. Dan saudara-saudara sekalian, dalam kondisi sekarang ini, kami mengingatkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua dan samas, untuk selalu proaktif dan dengan segala kreasi terus memastikan bahwa seluruh warga jemaat tetap terlayani di dalam ibadah-ibadah mereka, baik di rumah maupun di gedung-gedung gereja yang sudah memungkinkan. Mari kita lakukan segala upaya, baik secara manual maupun virtual, untuk memastikan bahwa jemaat-jemaat kita tetap terlayani dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja akan tetap menyertai memberkati kita sekalian. Dirgahayu hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Sekian, Salam.
Selamat hari Minggu, selamat hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Saat ini saya akan membaca firman Tuhan sebagai bagian daripada mensyukuri pertambahan usia Gereja Toraja Mamasa. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, di hari Minggu ini, hari karunia Tuhan, yang juga hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73, kami mau membaca mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kami harapkan, terangi hati pemikiran kami. Pakai hamba-Mu yang akan membaca menjelaskan firman ini. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan bacaan seragam Gereja Toraja Mamasa pada hari ini dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat 4. Demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai itu terang siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Jadilah demikian, Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biak dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang itu. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu penciptaan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Benar bersyukur oleh karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Bahan bacaan kita pada saat ini, bahan bacaan seragam Gereja Toraja Mamasa, yaitu dari kitab Kejadian yang kita sudah baca, kita sudah dengarkan tadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak pendapat, teori, bahkan cerita-cerita mitos tentang asal usul bumi atau terciptanya bumi. Teori-teori dan mitos itu antara lain. Ada teori nebula. Teori nebula dikemukakan oleh dua ilmuwan, yaitu Immanuel Kant dan Peter de Laplace. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berasal dari kabut. Suatu waktu kabut tersebut berproses dan berputar dengan sangat kencang. Jika digambarkan mungkin seperti pusaran angin. Dari sana terbentuklah bulatan besar yang memiliki gaya gravitasi, yaitu matahari. Kabut lainnya berproses juga dengan cara yang sama. Jadilah planet-planet, salah satunya ialah bumi yang kita tempati sekarang itu. Itu teori pertama. Teori kedua ada namanya teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey. Keduanya mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akhirnya terjadi pasang surut pada tubuh matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Akhirnya terbentuklah benda-benda yang kita kenal sebagai planet, dan salah satunya ialah bumi. Selain teori tadi dua, masih ada teori-teori yang lain. Namun ada juga beberapa mitos tentang terjadinya bumi atau terciptanya bumi ini. Mitos pertama ialah seperti mitos dari bangsa Cina, menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari sebutir telur raksasa di luar angkasa sana. Setelah 18.000 tahun, telur tersebut tiba-tiba meledak dan keluarlah seorang makhluk besar yang membawa kapak bernama Pan Hun. Nah, Pan Hun ini saat meninggal, napasnya berubah menjadi angin, matanya berubah menjadi matahari, bulan dan bumi, dan jenggotnya yang panjang menjadi galaksi Bima Sakti. Itu mitos pertama. Mitos kedua ialah mitos dari cerita suku asli di Amerika, menyebutkan bahwa awalnya sebuah binatang tinggal di awan dan di bawahnya hanyalah hamparan air. Saat langit mulai semakin penuh dengan berbagai macam jenis binatang, seekor kumbang memutuskan untuk turun dan menjelajah lautan di bawahnya. Namun, saat menjelajah ia hanya menemukan lumpur. Semakin dalam ia menggali, semakin besar pula
tubuhnya sehingga akhirnya berubah menjadi bumi. Itulah beberapa teori dan mitos tentang terjadinya bumi atau penciptaan bumi. Bacaan saat ini mengemukakan tentang penciptaan bumi menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Jelas bahwa bacaan saat ini secara spesifik menceritakan permulaan dari terciptanya alam semesta ini. Dan kata yang digunakan ialah menciptakan, yang menunjuk pada penciptaan sesuatu dari ketiadaan. Jika meneliti teks Alkitab secara cermat, maka akan ditemukan bahwa kata menciptakan hanya digunakan dengan Tuhan sebagai subjek. Tidak pernah merujuk pada dewa-dewa bangsa lain, apalagi pada manusia. Yang dapat dipahami dari kata menciptakan ialah sebagai upaya atau tindakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam kerangka membentuk dan mengatur keadaan alam semesta yang kacau balau, yang kosong, yang belum berbentuk pada waktu itu menjadi teratur dan indah. Jadi jelas bahwa kata menciptakan ini lebih banyak pada tekanan bahwa pada saat itu terjadi kacau balau, kosong, belum terbentuk, dan melalui penciptaan bumi ini diharapkan ada keteraturan yang lebih baik. Mari kita memperhatikan bacaan selanjutnya, urutan-urutan penciptaan. Allah menciptakan terang dan memisahkan dari gelap. Itulah yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Teks ini memberi petunjuk bahwa kegelapan itu tidak diciptakan, tetapi bagian daripada kekacauan. Tetapi sekarang Allah memisahkan terang yang adalah ciptaan dan dari gelap adalah pra-penciptaan. Dari pemisahan ini tampaklah pengaruh ilahi sehingga penciptaan dapat juga dipahami sebagai pengaturan atau penataan. Jadi hal kedua, penciptaan juga ini tekanannya ialah pada pengaturan dan penataan. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Secara tradisional cakrawala dipahami sebagai sebuah mangkok terbalik yang bisa menahan air yang ada di atasnya. Ini diciptakan agar air yang di langit berpisah dengan air yang di bumi. Jadi sangat jelas bahwa pada waktu itu dunia ini dipenuhi dengan air. Karena itu pada hari ketiga Allah mengumpulkan air yang ada di bawah langit itu pada suatu tempat sehingga tampaklah daratan yang sebelumnya tertutup oleh air. Jadi waktu itu sebelum hari ketiga yang terjadi ialah bahwa air semua yang ada. Hari keempat Allah mulai mengisi ruang-ruang yang mulai terbentuk dengan menciptakan benda-benda penerang yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang yang terpasang pada cakrawala. Hari kelima, Allah menciptakan makhluk hidup untuk mengisi laut dan udara. Hari keenam, Allah mengisi daratan dengan menciptakan binatang ternak, binatang melata, dan segala binatang liar. Dan hari ketujuh, setelah 6 hari, Allah bekerja menyelesaikan karyanya. Ia memberkati dan menguduskannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam proses penciptaan manusia, dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang pertama mau dikatakan ialah bahwa ada perbedaan antara manusia dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Karena manusia bisa berpikir dengan cerdas, memiliki spiritualitas, dan lain sebagainya. Juga yang kedua, manusia diberi kekuasaan untuk mengelola alam ini. Namun kekuasaan yang diberikan kepada manusia itu menuntut juga agar manusia bertanggung jawab mengelola alam bumi ini dengan baik. Selanjutnya dikemukakan tugas dan tanggung jawab manusia di bumi. Maka pertama-tama manusia diberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Apakah benar manusia diperintahkan untuk menghasilkan anak dalam jumlah yang tidak terbatas?
Kata beranak cucu memiliki arti beragam. Menghasilkan buah, keturunan menjadi banyak dan hebat. Jadi ada semacam kaitan antara keturunan menjadi banyak dan hebat. Jadi ada semacam keterhubungannya kata beranak cucu ini. Antara lain ialah bahwa bagaimana supaya dari generasi ke generasi manusia itu bukan hanya banyak tetapi memiliki keunggulan dan kehebatan. Kemudian tugas yang diberikan kepada manusia itu berkuasa dan menaklukkan bumi mestinya juga lebih dipahami dalam hubungan manusia dengan alam. Kedua kata ini perlu dilihat dalam konteks berkat dan hendaklah diterjemahkan mengurus baik-baik, yaitu kata berkuasa dan menaklukkan, yaitu dihubungkan dengan kata mengurus baik-baik. Sebab itu perintah untuk berkuasa dan taklukkanlah bumi seharusnya dipahami dalam konteks tata cipta di mana manusia harus melanjutkan peran Allah, menegakkan keteraturan, hukum dan keadilan sosial di bumi ini. Konsekuensinya ialah manusia bukan diberi wewenang memiliki bumi dalam arti dapat menggunakan semena-mena, tetapi memakai bumi dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan bacaan ini, yaitu penciptaan langit, bumi dan segala isinya dalam kehidupan kita sekarang. Yang pertama, jelas bahwa ada perbedaan teori-teori dan cerita-cerita mitos tentang penciptaan bumi dengan Alkitab. Itu sangat jelas ada perbedaannya. Semua teori tentang penciptaan bumi dan mitos penciptaan bumi memahami bahwa bumi ini berasal dari benda lainnya, bukan ciptaan Tuhan. Alkitab mempertegas bahwa bumi dan semua makhluk adalah ciptaan Allah. Dengan demikian perlu kita pahami bahwa bumi dan makhluk lainnya ada pemiliknya, yaitulah penciptanya, yaitu Tuhan Allah. Jadi manusia bersyukur karena boleh berdiam di bumi ini. Karena itu, manusia tidak punya hak merusak bumi dengan kepentingan apapun. Perlu diingat bahwa setiap kali Allah selesai melakukan penciptaan, senantiasa ia mengevaluasi bahwa semua yang ia ciptakan amat baik. Memang manusia berbeda dari ciptaan lainnya, karena manusia adalah rupa dan gambar Allah. Tetapi di pihak lain, ia juga tergolong makhluk hidup yang setara dengan makhluk hidup lainnya di hadapan Allah. Jadi merusak ciptaan berarti melawan kehendak Allah. Melawan kehendak Allah berarti mendatangkan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengar, bahkan mungkin mengalami apa dampak daripada kerusakan alam. Seperti kemarau musim hujan yang berkepanjangan. Ini salah satu dampak daripada kerusakan alam. Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa lagi memperkirakan musim hujan dan kemarau. Terjadi longsor, terjadi banjir dan lain sebagainya. Bahkan akibat dari longsor dan banjir bukan hanya merusak jalan jembatan, tapi juga merusak rumah penduduk, bahkan menghilangkan nyawa banyak orang. Karena itu melalui bacaan saat ini, mestinya makin membangun kesadaran kita untuk memelihara lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Yang menjadi masalah ialah kadang-kadang ada warga jemaat memahami bahwa tidak ada hubungannya memelihara alam, memelihara kebersihan lingkungan dengan iman Kristiani. Masih sering ada yang pahami bahwa urusan iman Kristiani hanya urusan sorga. Memang salah satu itu benar. Namun selama kita masih di bumi, kita punya tugas dan tanggung jawab sosial, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab politik, dan tanggung jawab lingkungan. Termasuk tanggung jawab bagaimana memelihara kebersihan lingkungan. Yang kedua, Allah menciptakan bumi dan ciptaan lainnya dengan penuh keteraturan. Kalau Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan penuh keteraturan, ini juga contoh bagi orang-orang percaya bahwa apapun yang kita lakukan semestinya selalu teratur.
Dalam membangun hidup yang teratur sangat dibutuhkan kedisiplinan. Karena keteraturan dan kedisiplinan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Saat kita tidak teratur, saat kita tidak disiplin, maka semuanya akan kacau balau. Dalam memasuki era masa new normal life di tengah COVID-19, kesadaran untuk hidup teratur dan disiplin sangatlah penting. Karena itu, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Ketua PGI beberapa hari yang lalu, di mana beliau sangat mengharapkan agar warga gereja di Indonesia betul-betul teratur, betul-betul disiplin memasuki masa new normal life di tengah COVID-19. Bagaimana kita sebagai warga gereja, bagaimana kita sebagai orang Kristen memasuki masa new normal life ini dengan masing-masing mempertebal kesadaran diri. Jangan karena kita takut dihukum sehingga kita mau hidup teratur, disiplin memasuki new normal life ini. Tapi sangat penting kita sadar teratur, disiplin, karena dampak positif dan negatifnya jika kita teratur dan disiplin memasuki new normal life ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ingat bahwa satu-satunya ciptaan Tuhan yang disebut memiliki gambar dan rupa Allah hanyalah manusia. Gambar dan rupa Allah yang ada pada diri kita masing-masing ini harus dipelihara. Kalau kita sudah tahu berbagai cara menghindari penyebaran COVID-19, lakukanlah itu sebagai cara memelihara diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, di hari Minggu ini seperti yang saya katakan tadi, kita memperingati hari ulang tahun GTM yang ke-73. Kiranya di tengah COVID-19, semangat, soliditas, dan solidaritas jemaat-jemaat GTM makin nampak sebagai perwujudan GTM yang utuh. Banyak informasi yang kami sudah dengar dari jemaat-jemaat, kegiatan-kegiatan diakonia mereka di tengah COVID-19, dan kegiatan-kegiatan diakonia itu semakin kita yakini bahwa itu boleh dilakukan karena semangat solidaritas warga gereja Toraja Mamasa bahwa mereka adalah satu. Bapak Ibu Saudara-saudara, juga di hari ulang tahun GTM yang ke-73, dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama ialah evaluasi diri. Apa yang kita sudah lakukan untuk gereja Toraja Mamasa memasuki usia 73 tahun ini? Apakah kita sudah maksimal terlibat dengan kegiatan-kegiatan di lingkup jemaat klasis dan sinode? Di jemaat perlu kita evaluasi apakah semua keluarga-keluarga sudah terlibat aktif dengan kegiatan-kegiatan di jemaat. Pada saat jemaat-jemaat sudah terlibat dengan kegiatan di jemaat masing-masing, lalu penting lagi, apakah kegiatan antar jemaat yang diwadahi oleh klasis juga semua jemaat-jemaat terlibat dengan baik? Pada saat kegiatan-kegiatan antar jemaat di lingkup klasis sudah baik, yang berikutnya ialah apakah kegiatan-kegiatan jemaat, lintas klasis dalam lingkup sinode sudah maksimal juga. Kemudian, di hari ulang tahun GTM yang ke-73, kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang terus memelihara gereja Toraja Mamasa. Walaupun harus kita sadari bahwa ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang dialami gereja Toraja Mamasa dari perjalanan waktu ke waktu. Perlu kita sadar bersama-sama bahwa kita ber-GTM, kita menjadi warga GTM, bukan hanya karena kita memiliki persamaan suku, etnis sebagai orang-orang Mamasa. Kita ber-GTM bukan hanya karena persamaan keluarga dan asal kampung. Tapi dasar kita ber-GTM ialah pengakuan iman kita yang sama bahwa Yesus adalah Tuhan.
Dan inilah yang kita harus kedepankan dalam hidup ini. Wujud ber-GTM perlu kita lihat di jemaat, di klasis dan sinode. Karena itu, saat warga jemaat sudah maksimal aktif di jemaat, maka jemaat harus maksimal aktif di kegiatan-kegiatan klasis dan sinode. Tidaklah cukup bagi satu jemaat kalau jemaat itu hanya memperhatikan dirinya. Ber-GTM yang baik pada saat warga jemaat yang ada di satu jemaat saling memperhatikan, tapi juga memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di lingkup klasisnya. Dan jemaat-jemaat yang ada di lingkup klasis itu bagaimana saling memperhatikan lintas jemaat-jemaat yang ada di klasis lain. Salah satu visi Gereja Toraja Mamasa ialah bagaimana gereja ini selalu utuh. Dan keutuhan Gereja Toraja Mamasa itu boleh kita lihat, boleh kita wujudkan saat jemaat-jemaat CGTM berjalan bersama untuk tumbuh bersama dalam rumah besar Gereja Toraja Mamasa. Selamat hari ulang tahun GTM yang ke-73. Gereja Toraja Mamasa yang utuh, mandiri, dan misioner. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, marilah dalam suasana syukur dan sukacita ulang tahun Gereja Mamasa yang ke-73 ini kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, dalam suasana syukur dan sukacita ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73 dan dalam ibadah di hari Minggu Karunia Tuhan ini, kami kembali bersyukur sebab kami boleh beribadah dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dari kisah kejadian. Kiranya kami boleh memahami dan memaknainya, dimampukan untuk mewujud nyatakannya, karena Roh Kudus Tuhan yang mengajar dan memampukan kami hidup dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami merasa berbahagia kami boleh ambil bagian di dalam ibadah hari ini dan juga ibadah syukur ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-73. Bagi kami ini semua adalah wujud nyata kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dan karuniakan dalam kehidupan kami, baik kehidupan pribadi kami maupun kehidupan kami sebagai suatu persekutuan tubuh Kristus. Kami berdoa biarlah Gereja Toraja Mamasa di masa yang akan datang akan tetap terpelihara sebagai bagian dari gereja yang kudus dan aman di muka bumi ini. Dan biarlah kami dapat memaknai apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kami yang datang dari negeri Belanda, dari Ambon, dari Manado, para misionaris yang sudah berbuat banyak dalam pekerjaan Tuhan demi berakarnya dan bertumbuhnya Gereja Toraja Mamasa sampai saat ini. Kiranya kami terus dapat belajar dari semangat dan pengabdian mereka itu untuk lebih giat dan lebih bersungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam gereja ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di lingkup sinode, lingkup klasis, lingkup jemaat. Berkati pendeta penatua Samas, pengurus kategorial, guru-guru sekolah minggu remaja katekisasi. Biarlah hamba-hamba-Mu terus dimampukan dengan kekuatan setan hikmat yang dari Tuhan untuk melayani gereja-Mu. Berkati warga Gereja Toraja Mamasa yang ada di kota-kota, di desa-desa, sehingga warga Gereja Toraja Mamasa terus dimampukan dengan kekuatan setan hikmat yang dari Tuhan untuk ambil bagian dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Sebab Tuhan juga memberkati kami dengan profesi-profesi kami sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, orang-orang yang berat di bidang jasa.
Sehingga dalam hal menekuni pekerjaan kami, kami terus mengandalkan berkat-berkat Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, memampukan kami melakukan pekerjaan kami, memungkinkan pekerjaan kami dapat berhasil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk kami gunakan dalam pelayanan di ladang Tuhan. Tuhan berkati anak kami yang belajar dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, sehingga mereka dapat belajar dengan giat dan tekun. Ya Tuhan Allah kami, berkati setiap program-program sinodal Gereja Masa, program-program lingkup jemaat, program klasis, program kategorial, sehingga semuanya dilakukan, diwujudkan, dan dimaknai dalam terang kuasa dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, segala rencana-rencana kami ke depan, kami serahkan diberkati oleh Tuhan. Biarlah pembangunan kantor sinode juga terus-menerus dapat dilakukan karena berkat-berkat Tuhan kepada jemaat-Mu, kepada panitia, dan kepada semua pihak yang mendukung dan ambil bagian dalam pekerjaan ini. Ya Tuhan Allah kami, begitu program-program kemandirian teologi, kemandirian daya, kemandirian dana di Gereja Masa, kiranya dapat diwujud nyatakan dan tercapai, terlaksana dengan baik karena hikmat yang dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami berdoa khusus untuk pergumulan kami menghadapi pandemi virus corona. Tuhan memberkati pemerintah kami, aparat keamanan, tenaga kesehatan, sehingga terus dapat mengarahkan kami untuk bersama-sama bahu-membahu, bergotong royong di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk terus menjaga keutuhan, kebersamaan, saling pengertian di dalam upaya memutus mata rantai virus corona. Kami yakin percaya bahwa saatnya kami boleh luput dari pergumulan ini karena Tuhan yang memakai rencana-rencana program-program pemerintah kami untuk kami boleh terbebas dari pergumulan ini. Orang-orang yang sakit, orang-orang menderita, orang-orang kekurangan makanan minuman, Tuhan kami yakin percaya bahwa mereka juga akan dapat mengalami damai sejahtera daripada-Mu, juga dengan memakai kami, baik gerejamu maupun hamba-hambamu di bidang pemerintah bangsa dan negara kami, termasuk pemerintah di daerah-daerah sampai ke desa-desa. Ya Tuhan Allah kami, biarlah kami dapat memaknai ulang tahun berdirinya Gereja Toraja Masa yang ke-73 ini dalam terang kuasa dan kehendak Tuhan, Tuhan yang kami terus sembah dan muliakan di dalam kehidupan kami bergereja. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terus kami kedepankan, baik sebagai hamba-hamba-Mu, juga keseluruhan kami sebagai warga Gereja Toraja Masa dimanapun berada. Biarlah keutuhan Gereja Toraja Masa terus terwujud karena hikmat yang dari Tuhan. Dan Tuhan yang dipuji dimuliakan di dalam kehidupan warga Gereja Toraja Masa. Ya Tuhan Allah kami, berkati kehidupan pribadi-pribadi kami sebagai orang-orang tua, sebagai pemuda-pemudi, sebagai anak-anak. Berkati kehidupan keluarga-keluarga kami sebagai ayah ibu, suami istri, kakek nenek, anak-anak sekolah, anak-anak yang masih kecil. Sehingga keluarga-keluarga kami terus-menerus terjaga, terpelihara, terwujud sebagaimana layaknya keluarga Kristen. Ya Tuhan, kami sadar akan dosa-dosa kami sehingga kami terus mohon pengampunan-Mu. Sehingga dalam pengampunan Tuhan kami terus layak di hadapan hadirat-Mu. Juga dimampukan untuk mengambil bagian dalam menjawab panggilan kami, bersekutu, bersaksi, melayani. Ya Tuhan Allah kami, masa depan hidup kami serahkan dalam lindungan penyertaan Tuhan. Sehingga masa depan ini kami boleh jalani di dalam terang kuasa dan kehendak Tuhan yang dalam segala aspek kehidupan kami terus pegang teguh dan wujud nyatakan. Tuhan akan menjawab doa-doa kami berdasarkan rencana kami, berdasarkan cita-cita kami, berdasarkan pergumulan-pergumulan kami, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami masing-masing. Layakkanlah kami menikmati damai sejahtera-Mu. Dan biarlah di dalam doa-doa kami terus bersaksi tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang kami andalkan, yang kami nikmati dan juga kami wujud nyatakan dalam kehidupan ini.
Ya Tuhan, biarlah kami benar-benar dapat memaknai ulang tahun berdirinya Gereja Trimasa yang ke-73 ini dengan selalu memahami, menyadari, meyakini Gereja Toraja Mamasa sebagai bagian dari gereja di muka bumi ini yang Tuhan utus dan tempatkan di dunia ini untuk menjadi saksi Injil Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kru Pitu TV yang sudah ambil bagian di dalam ibadah ini dan dalam penyiaran syukur dan sukacita ulang tahun berdirinya GTM yang ke-73 ini. Kiranya hamba-hamba terus dimampukan dalam pelayanan dan pengabdiannya, dan selalu ada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kaum mereka. Ya Tuhan Allah kami, segala apa yang kami berikan dan wujudkan dalam ibadah syukur dan sukacita ini kiranya berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan, sambut kami, layakkan kami yang berdoa dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa ke dalam pencobaan. Bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.